Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai pelajaran untuk yang kedua kalinya. Dan untuk pembahasan matematika kelas 7 pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas mengenai operasi bilangan bulat ya. Nah, operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ini nanti ada 4 operasi. Yang pertama adalah penjumlahan. Yang kedua itu adalah pengurangan. Yang ketiga itu adalah pembagian. Dan yang keempat adalah perkalian. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini mempunyai suatu syarat. Tidak punya syarat. Yang nanti pembagiannya itu yang punya syarat pada pembagian dan perkalian. Sekarang yang pertama adalah penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan bilangan bulat itu nanti kita melibatkan bilangan negatif, bilangan positif dan nol karena kita membahas bilangan bulat. Seperti pada pelajaran yang pertama itu, bilangan bulat itu meliputi bilangan positif, nol dan bilangan negatif. Nah, contoh untuk penjumlahan dari bilangan bulat. Misalkan ini mungkin sudah maklum dan pernah kita pelajari di tingkatan dasar. Misalkan 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Yang kedua, 6 ditambah 3 itu sama dengan 9. Yang ketiga, 8 ditambah negatif 2. Nah ini, kalau ada penjumlahan dengan bilangannya campuran, ada yang negatif, ada yang positif, maka hasilnya apa positif atau negatif dilihat dulu. Dilihat bagaimana? Dilihat angka positif sama negatifnya. Yang lebih besar positifnya apa negatifnya? Kalau yang lebih besar positifnya, maka nanti hasilnya pasti positif. Jadi saya ulangi, ketika ada penjumlahan bilangan bulat, di mana di situ ada bilangan positif sama negatif, maka hasilnya nanti melihat mana yang angka yang paling besar di antara positif sama negatif. Lah berhubung contoh yang ketiga ini, yang besar adalah angka positif, maka hasilnya nanti adalah positif. Kalau sudah gitu, caranya bagaimana lebih simpelnya? Caranya langsung 8 dikurangi 2. Nah, gitu. Ini kan meskipun penjumlahan karena di sini ada negatif, ada positif. Caranya 8 dikurangi 2. Nah, 8 dikurangi 2 itu adalah sama dengan 6. Nah. Contoh yang keempat, misalkan negatif 10 ditambah 4. Lah ini, coba lihat. Negatif 10 ditambah 4. Nah, ini juga campuran. Ada yang positif, ada yang negatif. Karena di sini yang besar adalah angka negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, langkah berikutnya, angka besar dikurangi angka kecil. Berarti 10 dikurangi 4. Berapa? Yaitu 6. Nah, caranya gitu. Ketika ada operasi penjumlahan dengan angka campuran. Campuran negatif dan positif. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu mengenai operasi pengurangan. Operasi pengurangan. Nah, di dalam konsep operasi pengurangan itu pada dasarnya adalah operasi penjumlahan dengan membalik tanda pengurangnya. Maksudnya bagaimana? Perhatikan ini. Nah, ada rumus positif dikurangi positif. Itu sama dengan positif ditambah negatif. Ini. Nomor 2, positif dikurangi negatif. Itu sama dengan positif ditambah positif. Ini. Yang ketiga, negatif dikurangi positif. Itu artinya
negatif ditambah negatif. Ini 4 negatif dikurangi negatif. Itu sama dengan negatif dikurangi ditambah positif. Nah, ini. Jadi saya ulangi, konsep dari pengurangan bilangan bulat itu adalah operasi pengurangan itu sebenarnya adalah operasi penjumlahan dengan membalik tanda pengurangnya. Untuk yang pertama itu adalah bilangan yang dikurangi. Ini adalah yang dikurangi. Nah, ini adalah yang mengurangi. Yang mengurangi. Nah. Jadi, yang pertama itu adalah bilangan yang dikurangi. Yang kedua itu adalah bilangan yang mengurangi. Nah, seperti konsep yang awal tadi, untuk pengurangan sebenarnya adalah operasi penjumlahan dengan membalik tanda pengurangnya. Nah, pengurangnya adalah di sini, yang mengurangi ini. Positif berubah menjadi negatif. Nah, ini. Negatif berubah menjadi positif. Nah, operasi pengurangan berubah menjadi penjumlahan semua. Ini kan pengurangan semua. Berubah menjadi penjumlahan semua dengan catatan pengurangnya harus dibalik tandanya. Plus menjadi min menjadi plus. Ini konsep untuk operasi pengurangan bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, coba kita masuk contoh. Contoh. 1. 8 dikurangi 3. Nah, 8 dikurangi 3. 8 positif, 3 juga positif. Kita aplikasikan pada rumusnya itu. Sehingga 8 ditambah, di sini 3-nya positif, berubah menjadi negatif. Nah, 8 kurangi 3 itu sama dengan 8 ditambah negatif 3. Loh, kok negatif? Karena di sini 3-nya adalah positif. Sehingga di sini menjadi negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti pada operasi penjumlahan. Nah, ini 8 ditambah negatif 3. Hasilnya pasti positif. Kenapa? Karena angka yang besar itu adalah positif. Sehingga tinggal mengurangkan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Contoh yang kedua. 8 dikurangi negatif 3. Nah, ini. 8 dikurangi negatif 3. Konsep yang kedua nih. Nah, dikurangi dengan angka atau bilangan negatif. Sehingga sama dengan 8 ditambah, karena di sini negatif, berubah menjadi positif. Sehingga 8 ditambah 3 sama dengan 11. Contoh yang ketiga. Yang ketiga, di sini negatif dikurangi positif. Berarti negatif 8 dikurangi 3. Nah, negatif 8 dikurangi 3. Berarti sama dengan negatif 8 ditambah 3-nya positif. Maka berubah menjadi negatif. Nah, berarti negatif ditambah negatif. Hasilnya juga negatif. Sehingga 8 ditambah 3 itu adalah 11. Nah. Ini yang ketiga ini. Yang keempat yaitu negatif 8 dikurangi negatif 3. Nah. Negatif 8 dikurangi negatif 3. Sama dengan negatif 8 ditambah, karena di sini 3-nya negatif, maka berubah menjadi positif. Nah, sehingga negatif 8 ditambah 3. Nah, ini penjumlahan campuran. Karena angka yang besar adalah negatif, maka hasilnya pasti negatif juga. Sehingga 8 kurangi 3 sama dengan 5. Nah, seperti itu cara mengoperasikan bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan. Saya kira ini sudah cukup untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita masuk pada operasi yang ketiga, yaitu perkalian.
Yang ketiga adalah perkalian. Langsung saja contohnya, konsepnya untuk perkalian dulu, yaitu plus kali plus sama dengan plus, atau positif kali positif sama dengan positif. 2 positif dikalikan negatif sama dengan negatif. 3 negatif dikalikan positif sama dengan negatif. 4 negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Kesimpulannya untuk perkalian, kalau angka yang dikalikan itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya positif. Pokoknya kalau angkanya itu sama tandanya, baik sama-sama negatifnya atau sama-sama positifnya, hasilnya pasti positif juga. Negatif, negatif, positif. Positif, positif, positif. Nah, tetapi kalau itu angkanya bentuknya campuran, positif kali negatif atau negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. Pokoknya kalau sama itu positif, kalau beda itu negatif. Nah, contohnya gimana? Contoh nomor 1, 3 dikalikan 4. Nah ini positif kali positif, hasilnya pasti positif. Sehingga 3 kali 4 adalah 12. Yang nomor 2, 3 kali negatif 4. Nah ini campuran positif sama negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Yaitu 3 kali 4 12. Nah, itu min 12. Yang ketiga, negatif 3 kali 4. Nah, ini juga campuran, negatif sama positif. Hasilnya pasti negatif juga. 3 kali 4 menjadi 12. Dan yang keempat, negatif kali negatif. Nah, ini sama tandanya. Berarti hasilnya adalah positif, yaitu 3 kali 4 adalah 12. Nah, seperti itu penjelasan mengenai operasi perkalian pada bilangan bulat. Untuk yang keempat, yaitu pembagian. Nah, pembagian itu aturannya sama pada perkalian, yaitu apa? Kalau tandanya sama, pasti hasilnya adalah positif. Kalau tandanya beda, hasilnya adalah negatif. Sehingga konsepnya sama. Positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. 3 negatif dibagi positif sama dengan negatif. Yang keempat, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, itu konsepnya sama. Jadi, lalu bagaimana contohnya? Contohnya ini. Contoh nomor 1. 12 dibagi 3. Nah, ini positif dibagi positif. Hasilnya adalah positif, yaitu 4. Nomor 2. 12 dibagi negatif 3. Nah, positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif, sehingga negatif 4. Nomor 3. Negatif dibagi positif. Nah, ini negatif dibagi positif. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif juga. Sehingga hasilnya adalah negatif 4. Dan yang keempat, negatif dibagi negatif. Nah, tandanya sama-sama. Sama apanya? Sama negatifnya. Sehingga hasilnya adalah positif. Nah. Itu penjelasan operasi bilangan bulat, baik penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dan pembagian. Nah, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup operasi bilangan bulat, dan nanti kalau ada ketidakpahamannya silakan di-sharingkan pada teman-teman atau langsung pada saya, nggak apa-apa.
Dan nanti untuk lebih jelasnya kalian nanti akan saya evaluasi melalui tugas yang insya Allah nanti akan saya berikan juga melalui operator nanti. Pun untuk hari ini saya kira cukup. Semoga ilmu kita barokah manfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.